Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami perlu dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Baik, pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, hal buruk bisa dialami oleh siapa saja dan tidak pernah terduga. Kadang hal tersebut dapat mengguncangkan iman seseorang, mulai dari kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan pekerjaan, sesuatu yang di luar kendali, atau kontrol manusia yang membuat kita terkadang mempertanyakan di manakah Tuhan itu. Tetapi kondisi seburuk apapun saudara, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak pernah mentelantarkan kita, saudara. Lalu apa alasannya, saudara? Yang pertama adalah bahwa keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya. Sebelum dosa menjamah manusia, Adam dan Hawa lebih dari sekedar pengelola Taman Eden. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu. Dan hingga saat ini Tuhan tidak mengubah kerinduannya itu, saudara. Namun manusia yang justru berubah dan menjauh dari Tuhan. Tidak hanya itu, kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Dan bahkan Tuhan bergirang karena kita. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua adalah Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji bahwa Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, firman Tuhan. Dan dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan hal yang sama kepada murid-muridnya yang berduka. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadanya. Namun selain itu Dia juga memberikan Roh Kudus agar kita tidak merasa ditinggalkan oleh-Nya. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, jadi Roh Tuhan selalu menyertai kita saat ini, saudara. Sekalipun tidak seorang pun bersama dengan kita. Alasan yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan tidak dapat dipungkiri. Saudaraku, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku, kadang kita mempertanyakan janji-janji Tuhan
saat menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, selama ribuan tahun janji Tuhan sudah terbukti selalu digenapi. Jadi jika saat ini apa yang Tuhan janjikan belum terlihat di depan mata kita, saudara, maka hal tersebut karena belum waktunya Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia dan firman-Nya pasti digenapi dengan sempurna dan segera. Puji Tuhan. Yang keempat adalah Tuhan mengasihi dan tidak pernah melupakan kita. Puji Tuhan. Jika kita mempertanyakan kasih Tuhan, saudara, ingatlah bahwa sebesar tangan yang terentang di kayu salib, itulah kasih Yesus bagi kita. Dia bukan hanya berkata bahwa dirinya mengasihi kita, namun telah membuktikannya dengan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saat kita dilahirkan baru, kita menjadi anak-anaknya dan selamanya kita menjadi anak karena tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Bapa. Dan alasan yang kelima adalah bahwa Tuhan belum selesai berperkara dengan kita, saudara. Terkadang masa-masa di mana kita seperti ditinggalkan oleh Tuhan adalah masa Tuhan membentuk dan memproses kita. Seperti sepotong kayu di tangan pemahat atau seongkok tanah di tangan penjunan. Pembentukan itu melewati proses yang tidak mengenakkan. Hal-hal buruk harus dikikis, saudara. Karakter yang diperhalus, iman yang dibakar agar menjadi kuat, dan juga hati yang dilembutkan. Musa, Yusuf, Esther, Daniel, Daud, dan para pahlawan-pahlawan iman yang tertulis dalam Alkitab semuanya melewati proses itu. Mereka mengalami kesendirian, dipisahkan, mengalami rasa sakit, berduka, dan menderita. Namun semua itu karena Tuhan sedang membentuk mereka agar bisa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Hal yang sama juga berlaku dengan kita, saudaraku. Karenanya, saudara, dalam masa-masa itu, mari janganlah kita bersungut-sungut. Dapatkan yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Jawabannya adalah tidak, saudara. Karenanya, mari kita jalani proses hidup ini dengan kerendahan hati, sebab respon kita akan menentukan seperti apakah hasil akhir dari kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu meneguhkan dan mengingatkan kepada kami, Tuhan, betapa begitu besar kasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk senantiasa menuruti segala kehendak Tuhan, untuk tetap setia dan sabar dan tekun dalam menjalani proses kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami. Meterkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini, ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan, memberkati mereka. Saudara-saudara kami di perantauan, Tuhan, tolong mereka. Teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan, menjamah setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dimanapun mereka bekerja, Tuhan yang jadikan berhasil. Mohon penyertaan penjagaan Tuhan malam hari ini, supaya kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu. Pimpin kami, ya Tuhan. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.